Bismillahirrahmanirrahim. Baik, banyak sekali definisi yang para ulama sampaikan. Takwa itu tunduk, patuh, terima, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Tapi kayak masih butuh rincian nih. Ada definisi yang disampaikan oleh Hasan Basri rahimahullah, dan dia menukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu anhu kalimat yang mulia, at-taqwa dibagi 4 oleh beliau. Al-khawfu minal jalil, kata beliau. Potongan pertama takwa adalah takut kepada Allah. Dan nanti kita akan rincikan bagaimana takut kepada Allah sementara Allah nggak kelihatan. Al-khawfu minal jalil, lalu beliau mengatakan wal amalu bit tanzil, lalu berbuat ibadah sesuai tanzil, wahyu. Ibadah itu semua niat, perkataan, perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Harus sesuai dengan tanzil, wahyu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Selalu ridha dan terima apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Kita akan bicara nanti bagaimana mencapai konsep syukur dan menjadi orang yang muhsin. Ya. Kemudian yang keempat adalah wasti'dadul yaumir rahil. Punya persiapan untuk kembali menghadapi kematian. Maksudnya punya persiapan untuk menghadapi hari kebangkitan, hari kiamat. 4 definisinya kita rincikan teman-teman sekalian, insya Allah dengan contoh-contohnya. Namun saya berharap untuk potongan yang pertama nanti teman-teman tolong buka HP-nya, Al-Quran maksud saya, di HP-nya kita akan tadabburi surah An-Nahl. Kita akan tadabburi mayoritas ayat surah An-Nahl, surah nomor 16. Supaya kita mengenal siapa Tuhan kita Allah, dan akhirnya muncul rasa takut itu kepada Allah. Potongan pertama teman, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim mengakui dan dia diwajibkan meyakini, mengikrarkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan juga mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya masalah berimannya kepada Allah. Hadis yang sangat masyhur tentang perilaku atau penyampaian Nabi SAW di Mekah, fase Mekah teman-teman dakwah 13 tahun. 10 tahun pertama di Mekah belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada zakat, belum ada puasa Ramadan, belum ada haji, belum ada jihad. Lalu berkisar di apa sih perintah Nabi SAW umumnya di Mekah, walaupun ada beberapa hukum-hukum yang sudah turun. Tapi kata ulama yang paling sering Nabi SAW ikrarkan, dan ini merupakan syarat orang yang mau masuk Islam, kata beliau, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, ucapkan dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Tuhan artinya pencipta, pemilik, penguasa, penyiksa bagi yang melanggar. Itu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah di langit dan di bumi. Tidak perlu bergantung, takut, cinta, ya, berharap, memohon kecuali kepada Allah. Itu maknanya. Dan Nabi SAW tekankan kepada semua sahabat sampai lahirlah kader-kader umat ini yang kita sudah tidak asing lagi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, yang luar biasa goncangan iman pun pada saat itu tidak goyah. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di fase Mekah. Saya kadang-kadang merenung itu ya. Kalau membaca tentang kisah para sahabat ridwanullahi alaihim di Mekah, ini nggak mudah teman-teman sekalian. Bayangkan kalau kita hidup di fase Mekah, nggak ada media kayak kita sekarang. Al-Quran masih baru turun beberapa ayat. Mekah ini kampung kecil, padang pasir, dunia nggak ada yang lihat sebenarnya pada saat itu. Kecuali orang-orang yang sudah beriman sama Allah yang mau datang haji. Tapi Romawi, Persia, nggak ada yang lihat Mekah ini. Negara-negara dikuasa. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ada seseorang yang tidak bisa baca dan tulis, mengaku nabi dan harus diimani, yakin kalau dia benar, dan kalau tidak mengiman masuk neraka.
Coba bayangin, kira-kira kalau kita hidup di fase Mekah, jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Antum jawab diri antum sendiri. Kalau saya hidup di fase itu teman-teman khawatir. Karena luar biasa. Ada orang di dalam kota yang kecil, ngaku Nabi, harus diikuti. Beriman masuk surga, tidak beriman kafir masuk neraka. Nggak ada opsi lain. Kalau sekarang kita gampang beriman, lahir kita keluar ibu ayah kita muslim, atau mungkin pun kalau lahir bukan muslim maka dia bisa baca buku, Al-Quran sudah sempurna dalam terjemahan bahasa Indonesia, masjid banyak, radio, media, TV segala macam menyebarkan Islam, haji sudah banyak orang, luar biasa pokoknya ya. Sudah pernah terbentuk kerajaan-kerajaan Islam, Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian datangnya Umayyah, datangnya Abbasiyah, datangnya Utsmaniyah. Ratusan tahun berkuasa di muka bumi kaum muslimin. Bukan cuma ratusan, ribuan tahun kalau kita bahasakan. 1300 tahun sekian kita menguasai dunia. Maka sudah mudah kita beriman. Bayangkan kalau kita masih awal-awal ini nggak gampang. Apa yang membuat sahabat kokoh di Mekah teman-teman sekalian? Ternyata penanaman tentang kalimat tauhid tadi. Ini semua yang kamu lihat, tidak lihat, makhluk Allah yang ciptakan. Mau batu, mau tanah, mau air, mau manusia, mau hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, bintang-bintang, udara, apa saja, la ilaha illallah. Nggak ada yang ciptain, nggak ada yang urus, nggak ada yang awasin kecuali Allah. Teman-teman tahu, sampai hari ini orang-orang ateis yang tidak mengakui Tuhan Allah, itu mereka dengan kuasa Allah ya, mereka adakan penelitian di lautan dengan sekian juta dolar, mereka adakan penelitian di udara, mereka adakan penelitian di darat, dan selalu mentok ke sebuah titik luar biasa nih. Misalnya dia teliti laba-laba misalnya, saya pernah ada cuplikan begini, laba-laba diteliti, mereka bingung bagaimana bisa laba-laba ini punya sifat defense, dia bisa mengeluarkan racun, dia bisa mengeluarkan jaring, dan yang unik ditemukan teman-teman sekalian sampai hari ini, baju anti peluru yang paling bagus itu terbuat dari sarangnya laba-laba. Antum kalau pegang laba-laba begini kan hancur sarangnya tuh. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran memang surah Al-Ankabut masalah laba-laba. Tapi saya lihat cuplikannya, kalau sarang laba-laba itu, jaring laba-laba dijadikan sebagai bahan anti peluru, dibuat, ada cuplikannya di barat itu. Kemudian ada kain besar itu terbuat dari sarang laba-laba, bahan dasarnya. Ditembak pelurunya nggak tembus, kain lain semuanya bisa robek. Gitu kan? Dan mereka terkagum-kagum cuma mengatakan luar biasa nih laba-laba. Gitu kan? Kadang-kadang satu hewan 10 tahun diteliti. Sistem pencernaannya, warna kulitnya, apalah populasinya, ini yang bertelur, ini yang beranak, mamalia, ini yang bertelur, ini segala macam. Dari serangga yang kecil sampai gajah yang besar, sampai hiu yang besar. Hiu ditemukan terakhir itu besarnya 33 meter. Dan mereka cuma selalu mengatakan apa? Luar biasa. Ini bukan masalah luar biasa, dia tidak mau akui Tuhan. Dia nggak mau mengatakan ini ada penciptanya. Saking sulitnya mengatakan ada pencipta karena mereka tidak mau akui itu. Dari mana semua ini teman-teman sekalian? Kita lahir di muka bumi ini sudah temukan semua sudah ada ya. Buka mata sudah ada oksigen terhidup, fungsi anggota tubuh kita sudah berfungsi. Subhanallah, anak saya sakit. Kemudian sempat sebelum keluar rumah, waktu mau diantar ke rumah sakit, kisah beberapa waktu lalu, sempat anak ini bilang, umurnya masih 3 tahun. Dia bilang sama istri saya, Umi, namanya Umama kebetulan, Umama mau pergi dulu ya. Subhanallah, waktu itu kita mau bawa ke rumah sakit. Saya pulang dari taklim, istri saya bilang, dia sedih, kenapa sih? Anak ini tadi ngomong gini, jangan sampai sudah mau meninggal. Biasa orang tua mungkin lihat anaknya bilang, Umi saya mau pergi ya, ini anak lagi sakit. Terus saya panggil dia sebentar, duduk dulu. Saya mau tanya, jawab apa adanya. Apa andil saya dan andil kamu di satu helainya rambutnya anak ini? Kau buat atau saya buat, ada 1 lembar rambutnya, 1 lembar alisnya,
1 senti atau 1 milimeter kulitnya, atau bola matanya, atau 1 giginya, 1 kukunya, ada andil kamu buat saya buat itu? Tidak. Jawabannya tidak. Baik, ini ada Tuhannya, ada pemiliknya. Cuma dia lahir, kita yang dijadikan sebab, dihubungkan variabel, ini ayahnya, ini ibunya, bukan milik kita. Kalau pemiliknya mau ambil, Tuhannya mau ambil, selesai urusannya. Siapa yang bisa tahan? Nggak mungkin. Baru masuk di benak dia. Subhanallah teman-teman, memahami tentang kepemilikan Sang Pencipta Allah dan keberadaannya ini luar biasa, membuat hidup kita tenang. Karena semua kita tahu ini bukan punya kita. Terbukti juga kita kalau mati teman-teman, apa yang kita bawa? Makanya hati-hati dengan kalimat benda diikutkan dengan aku atau saya. Mobil aku, rumah aku, ya. Itu ya, apalah ya, punyaku. Ini bukan punyamu, bukan punya kita. Kalau punya kita pasti kita bawa ke liang lahat kan. Kalau kita mati cuma jadi kenang, oh itu rumahnya si fulan, dulu dia pernah tinggal. Sekarang sudah bukan, ahli warisnya dijual, pindah nama, kan? Dia cuma bawa kain kafannya saja. Dan Nabi SAW sudah ingatkan orang beriman teman-teman, kita punya bocorannya. Kenapa kita nggak faham masalahnya? Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, ikut ke kuburan 3, ya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2, keluarganya sama hartanya pulang. Secinta-cintanya suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua pada anak, demi Allah nggak bakal tinggal di kuburan. Cinta saya nangis-nangis, nginap coba sehari. Tidur sama-sama sih. 1 jam paling lama, nangis pulang, selesai. Biar juga ibu sayang sama anaknya, sama kasus. Ibu itu tidak menginap di kuburan. Mobilnya Alphard 10 biji, paling jauh di pagar kuburan. Ada orang yang masuk mobilnya ke liang lahat. Pulang orang cuma kenang, oh dulu punyanya si fulan. Itulah hakikat dunia, kita nggak punya apa-apa. Yang tinggal bersamanya amalnya, yang selama ini antum malas sholat duha, antum malas sholat ke masjid, malas puasa, nah itu yang temanin. Gimana caranya kita lalai dari sesuatu yang akan menemani kita dan kita sibuk dengan yang akan kita tinggalkan. Nah, jadi harusnya jeli teman-teman sekalian memahami masalah ini.